Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Fani. Selamat siang Pak Madi. Siang. Oke, silakan Bu Fani. Maaf ya Pak, mengganggu. Enggak, sebentar ya. Ini. Gimana Bu Fani? Ada yang bisa dibantu? Tidak Pak. Jadi sebenarnya tujuan saya kesini itu ingin mendiskusikan dengan Bapak mengenai tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tentang pelajaran seni budaya. Oke, jadi Bu Fani ini kesini mau ngomong tentang pembelajaran diferensiasi di kelasnya Bu Fani nanti. Iya. Di kelas yang mana? Kelas D Pak, hambatan fisik. Oke, menarik tuh hambatan fisik di kelas D. Materinya berarti seni budaya ya? Iya, seni budaya. Materi apa tuh Bu Fani? Materinya tuh kebetulan untuk minggu ini itu mengenal lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia Pak. Oke, jadi mengenal lagu. Jadi bernyanyi ya? Bernyanyi. Oke, bernyanyi. Terus kondisi awal peserta didiknya bagaimana? Untuk kondisi peserta didiknya kan kebetulan ini berbeda-beda ya Pak ya. Nah, disitulah kesulitan saya bagaimana menyampaikan materi yang saya ajarkan itu ke masing-masing anak ini karena mereka memiliki kekurangan dan kelebihan berbeda-beda. Nah, dari tadi Bukan disampaikan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kelebihan dan kekurangan yang tadi Bufani, apakah Bufani sudah memetakan antara kekurangan dan kelebihan tadi dari peserta didik nih untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bufani capai? Kebetulan sudah Pak. Jadi ada beberapa yang memang verbalnya bagus, ada yang memang sama sekali tidak bisa verbal. Jadi itu saya mungkin kelompokkan kali ya Pak ya. Kan kebetulan ada 8 anak. Nah di situ itu saya kelompokkan berdua gitu. Jadi yang mungkin yang verbal, yang sedang, dan yang non verbal sama sekali seperti itu Pak. Jadi saya memberikan materinya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Jadi berdua itu maksudnya berpasangan. Iya, berpasangan. Jadi itu strategi Bufani yang akan dilakukan ketika ada anak yang tidak verbal dipasangkan dengan anak yang verbal. Iya. Menarik sekali Bufani. Jadi nanti berdiferensiasinya untuk anak-anak yang tidak verbal, apa yang akan dilakukan mereka? Yang tidak verbal itu mereka kan sebenarnya pendengarannya bisa ya Pak ya. Jadi kita lebih memancing dengan musik seperti itu Pak. Jadi respon mereka pun berbeda-beda nih Pak. Yang non verbal ini tuh lebih ke bisa mungkin melet atau ada yang bisa tersenyum, ada yang bisa mengedipkan mata seperti itu. Oh, jadi nanti responnya ya, Iya. respon dari peserta didik yang tidak verbal terhadap lagu yang dibawakan, mendengarkan gitu ya, mendengarkan nanti akan pakai alat segala macam gitu ya, atau dari temannya yang bernyanyi ya. Betul sekali Pak. Oke, itu sudah tahu apa yang harus dilakukan, luar biasa sekali Bufani. Kira-kira apa lagi kendalanya ya? Kira-kira nanti akan, aduh saya bingung Pak, nanti ada lagi nggak kendalanya Pak? Untuk kendala sih mungkin modul ajar ya Pak ya. Itu kan sebelum saya peta-petakan anak-anaknya dan saya belum menyusun per anak itu seperti apa gitu Pak. Oke, jadi nanti udah ada bayangannya nih. Iya. Teknisnya nanti saya ngajar akan begini. Tapi ketika nanti dituangkan dalam bentuk tulisan berupa modul ajar yang mungkin masih agak bingung ya. Masih agak bingung Pak. Kapan nih punya waktu lagi kira-kira? Modul ajar. Iya modul ajar. Mungkin saya mengikuti jadwal Bapak mungkin ya. Iya. Besok siang boleh. Saya ada guru mata pelajaran olahraga pas olahraga siang. Oke, siap Pak. Oke. Terima kasih banyak ya Pak sudah membantu menjawab pertanyaan saya selama ini. Mungkin nanti untuk modul ajar selanjutnya saya akan menghubungi Bapak kembali ya. Kedatangan saya ke sini untuk melanjutkan diskusi kita kemarin mengenai modul ajar. Oh iya, baru kayak modul ajar ya. Mungkin Bapak ada waktu hari ini? Sebenarnya sih ada yang dikerjain ini, tapi kayaknya kemarin saya udah janji, jadi mungkin ini bisa saya pending dulu, kita lanjutin diskusi karena kemarin saya udah janji. Iya Pak. Ini pakai kurikulum 2013 apa sudah kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka Pak. Oke, ini kebetulan saya bawa modul ajarnya. Bapak bisa. Baik, ini saya baca dulu sebentar ya Bu Fani. Iya baik Pak. Ini seni budaya. Oke, mengenal fokus awalnya adalah lagu daerah. Dua pembelajaran. Oke, ada ruang duanya juga ya? Iya Pak.
ini sudah saya baca ya secara umum, Fani dalam membuat buku ajar ini rekomendasinya dari mana? Kebetulan kemarin kan saya sudah bertanya dengan rekan-rekan guru yang lainnya mengenai modul ajar ini, Pak. Oh gitu. Terus rasanya gimana? Kepuasan terhadap modul ajar ini? Belum ada sih, Pak. Maksudnya saya masih ragu dengan isinya, dengan langkah-langkahnya seperti itu. Mungkin Bapak bisa bantu, Pak. Oke, ya. Masih pasti kalau ada keraguan, ada keyakinan nih. Iya. Fani, di luar tadi keraguan itu, apakah ada beberapa keyakinan yang merasa ini sudah oke nih di bagian modul ajar ini? Belum terlalu sih, Pak. Gitu. Iya. Kenapa tuh? Ya, karena saya masih baru kan. Kebetulan saya ini baru di pengajar di SLB ini, Pak. Oke. Dan kebetulan juga memakai kurikulum yang baru juga. Makanya saya ingin bertanya kepada Bapak. Oke, ya. Nah, tapi saya senang nih di luar itu ya, maksudnya bukan karena dibilang baru, tapi pengen belajar sesuatu yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai guru ya, Iya. belajar. Nah, ini kan tadi Bu Fani bilang kalau membuat modul ajar ini, Bu Fani sudah bertanya-tanya ya sama teman-temannya, karena tadi Bu Fani bilang ada bukan di sekolah, ngajar di sekolah gitu ya, Iya. dia berbeda, saya bertanya. Nah, selain bertanya sama teman-teman, rujukannya dalam membuat modul ajar ini apa? CP yang telah ditentukan pemerintah ya, Pak? Ya, terkait pembelajaran tuh ya. Iya. Selain itu, Selain itu, PMM ya, Pak ya? oke, yang platform Merdeka Mengajar ya. Iya. Bu Fani sudah mengakses PMM. Masih sedikit sih, Pak, belum terlalu jauh. Oke, apa yang didapatkan dari PMM? Saya melihat dari PMM itu untuk membuat tujuan pembelajaran itu kita harus melakukan asesmen awal terlebih dahulu, Pak. Iya. Di asesmen itu dipergunakan untuk apa? Jadi asesmen awal itu untuk menentukan tujuan pembelajaran itu, Pak. Berarti terjawab sudah ya? Jadi Iya, Pak. Dasarnya untuk membuat modul ajar tadi bukan dengan tujuan juga tadi namanya kita asesmen ya. Iya. Oke. Nah, kalau dikaitkan diskusi yang kemarin nih terkait pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, letak diferensiasinya terhadap di modul ajar itu gimana? Jadi kan kita di awal itu kan melakukan asesmen ya, Pak ya. Iya. Nah, dari situlah kita menemukan anak-anak yang berbeda karakternya seperti itu. Nah, mungkin dari situlah muncul tujuan pembelajaran, media ajar, sekaligus penilaian yang berbeda-beda, Pak, Mas, untuk Oke. masing-masing anak. Seperti Iya, itu, jadi Pak. akhirnya berbeda ya, karena Iya. dasar kemampuan atau asesmennya juga berbeda, Iya. berbeda. Gimana nih? Apa nih? Ini kayak sekarang udah Wah, senyum-senyum iya. ya. Tadi, aduh, saya dulu lagi gimana gitu ya. Alhamdulillah nih, Pak. Jadi saya lebih plong nih karena sudah mendapatkan sedikit pencerahan nih dari Oke. Bapak. Iya, Gitu. iya. Jadi saya sudah bisa, mungkin saya akan bisa menyusun modul aja lebih baik lagi. Oke, gitu ya. Nanti solusinya sudah ketemu nih. Iya. Terkait belajar kalau kemarin saya udah tahu nih Pak, ajarnya gini, nanti akan berpasangan, ngajarnya kalau anaknya ekspresi yang nggak ada atau misalnya tadi kemarin Pak sampaikan kan, Iya. sudah ada solusinya terkait belajar kemarin masih butuh, sekarang pun sudah ada solusinya ya. Iya. Jadi nanti saya kasih, nanti sesuaikan Bu Fani, gitu Iya. ya. Aman ya? Terima kasih banyak Bapak sebelumnya atas waktunya. Iya. Ya, Sama-sama. maaf sudah mengganggu. Oke, enggak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Fani. Iya. Silakan.